Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk hari ini tanggal 31 Agustus 2023 sekaligus topik untuk hari ini. Sebelumnya kita masuk untuk ke Today's Outlook, di mana ketiga indeks utama di Amerika Serikat ditutup di teritori positif setelah rilis data ketenagakerjaan terbaru yang lesu memberikan sinyal ekonomi Amerika Serikat telah mendingin, kembali memicu ekspektasi bahwa Fed tidak perlu menaikkan suku bunga pada FOMC meeting mendatang bulan September. Sementara Nasdaq mencatatkan level tertinggi melampaui previous high tanggal 1 Agustus lalu. S&P 500 juga ditutup di titik tertinggi 3 minggu setelah ADP National Employment Report menunjukkan adanya pertambahan tenaga kerja baru di sektor swasta sebesar 177.000 pada bulan Agustus yang meleset dari prediksi di 195.000. Para pekerja menikmati kenaikan upah 5,9% year on year yang merupakan pertumbuhan upah terlambat sejak Oktober 2021 yang dirasakan 50 negara bagian dan Washington DC. Data GDP kuartal 2 2023 Amerika Serikat juga direvisi menjadi 2,1% year on year, lebih lambat dari perkiraan awal di 2,4%. Prospek soft landing pada ekonomi Amerika Serikat menyokong bangkitnya saham-saham growth stocks seperti teknologi yang memimpin penguatan naik 0,83%, disusul menguatnya sektor energi 0,51%. Di sisi lain, US Treasury Yield harus tergelincir ke level terendah 3 minggu yang mana obligasi negara tenor 10 tahun menghasilkan yield 4,12%. Menurut survei Fed Rate Monitor Tool milik investing.com, terkumpul 90% probabilitas bahwa The Fed akan bisa mengerem kenaikan suku bunga pada rapat bulan September nanti. Sementara itu dari benua Eropa, Jerman CPI untuk bulan Agustus direvisi naik 6,1% year on year dari perkiraan awal 6% walaupun sedikit melemah dari bulan sebelumnya pada 6,2%. Para pemerhati ekonomi Eropa juga akan disibukkan dengan sederet data dari benua tersebut nantinya seperti German Retail Sales bulan Juli, kemudian French Consumer Spending bulan Juli, French CPI Preliminary Number bulan Agustus, French GDP kuartal 2 2023, German Unemployment Change and Rate bulan Agustus, dan tak lupa perkiraan awal CPI Eurozone untuk bulan Agustus ditambah dengan Unemployment Rate bulan Juli di wilayah itu. Kemudian Korea Selatan dan Jepang sudah merilis data ekonomi pagi ini, di mana data penting seperti KRW, Industrial Production yang semakin kontraksi pada minus 8% year on year di bulan Juli versus minus 5,9% previousnya. Setidaknya masih ada sektor jasa yang merilis angka positif sebagaimana terlapor pada sektor output bulan Juli yang mengalahkan ekspektasi stagnan di 0% yang ternyata tumbuh 0,4%. Kemudian Jerman juga mengumumkan industrial production bulan Juli tumbuh negatif minus 2% month of month. Adapun retail sales Jepang untuk bulan Juli tampak lebih bersemangat naik ke level 6,8%. Lebih banyak data ekonomi penting nanti akan dinantikan dari China. Secara mereka akan mempublikasikan Chinese Composite PMI bulan Agustus dan Manufacturing and Non-Manufacturing PMI untuk bulan Agustus. Kemudian untuk Indonesia, rally pada IHSG hari ini terpukul mundur setelah sudah ada percobaan menembus resisten angka psikologis 7.000 walaupun kemarin sudah berhasil menyentuh level high kemarin di 7.008, menyisakan IHSG ditutup di posisi 6966.65 atau positif 8,8% atau 0,13% dengan candle berbentuk shooting star di mana ini mengindikasikan bahwa terjadinya bearish reversal setelah gagal uji resisten. Asing terlihat masih ragu-ragu masuk pasar saham Indonesia setelah mereka kemarin mencatatkan net sell foreign sebesar 247,8 miliar rupiah, mentotalkan posisi jual beli bulan Agustus yang hampir berakhir di posisi net sell 1,14 triliun rupiah regular market. Walaupun sedikit mengecewakan, harus diakui posisi penutupan IHSG pada perdagangan Kamis kemarin merupakan yang tertinggi sejak awal tahun. Oleh karena itu, NHKSI Research masih mempertahankan nota bullish namun menyarankan untuk para investor dan trader untuk menunggu penembusan solid 6970, preferably 7000 closing position sebelum memperbesar portofolionya.
Kemudian untuk most active stocks, untuk yang pertama di sini dari emiten Bank BRI, disusul BCA, Telkom, Aman Mineral, Bank Mandiri, BBNI, Pegas, JSMR, ASI, dan PGEU. Sedangkan untuk net foreign buy, untuk pertama dari emiten Bank BNI, disusul oleh XL, MDKA, JSMR, dan Goto. Untuk net foreign sell di sini yang pertama diduduki oleh Bank BRI, kemudian BCA, Pegas, PGEO, dan Adaro Energi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke berita domestik, di mana untuk berita domestik siap-siap BBM Pertalite dihapus 2024 yang akan diganti Pertamax Green 92. PT Pertamina Persero menegaskan akan menghapus BBM dengan oktan paling rendah di RON 90 atau Pertalite di tahun depan. Kebijakan ini seiring dengan komitmen perusahaan migas plat merah untuk menekan gas buang dari bahan bakar kendaraan. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan perseroan bakal menaikkan angka oktan Pertalite saat ini menjadi RON 92 lewat dengan pencampuran etanol sebesar 7% atau E7 mulai tahun depan. Hasil bauran bensin dengan kandungan 7% turunan tetes tebu ini nantinya menghasilkan produk baru yaitu Pertamax Green 92. Dengan demikian, Nike menegaskan Pertamina nantinya akan menjual 3 produk bahan bakar BBM yakni Pertamax 92, 95, dan hasil campuran etanol 8% serta Pertamax Turbo, 2 produk bensin yang disebut pertama akan jadi lini bahan bakar hijau dari Pertamina di kedepannya. Kemudian untuk dari Global News, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengunjungi China menegaskan kontrol ekspor Amerika Serikat tak bisa dinegosiasi. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo menegaskan bahwa dirinya tidak membahas apapun mengenai kontrol ekspor dalam kunjungannya ke China. Dia juga menegaskan Amerika Serikat tidak tertarik untuk menegosiasikannya. Dalam konferensi pers secara digital pada Rabu kemarin, Raimondo menegaskan bahwa kontrol ekspor Amerika Serikat sudah sangat jelas, termasuk mengenai semikonduktor. Raimondo menegaskan bahwa kunjungannya ke China adalah untuk pertukaran informasi, sehingga kedua pihak dapat berbagi informasi mengenai kebijakan penegakan Amerika Serikat, contohnya seperti kontrol ekspor. Seperti yang diketahui, Raimondo tiba di China pada Minggu malam dan akan melakukan kunjungan selama 4 hari. Raimondo mengatakan bahwa ia telah menjalani 3 hari yang produktif di China. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan tekanan apapun dalam kunjungannya. Ia kembali menekankan bahwa akan melindungi apa yang harus dilindungi dan mempromosikan apa yang mereka bisa. Hal ini menandai bahwa keamanan nasional tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya kita masuk untuk ke berita emiten. Yang pertama dari emiten AMRT yang menyerap capex 1,8 triliun rupiah pada semester 1 2023. Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT telah menyerap capex sebesar 1,5 triliun hingga 1,8 triliun rupiah pada semester 1 2023, di mana dana itu akan utamanya digunakan untuk ekspansi bisnis dan perbaikan layanan. Kemudian AMRT akan mengalokasikan capex sebesar 4 triliun rupiah hingga 4,4 triliun rupiah untuk tahun ini. Artinya AMRT telah menggunakan sekitar 40,9% dari anggaran belanja modal ini. Selanjutnya dari emiten perbankan BBRI yang dimana mencatatkan laba bersih naik 18,83% mencapai 29,56 triliun rupiah di semester 1 tahun ini. PT BBRI Tbk berhasil menjaga kinerja positif hingga akhir triwulan 2 tahun 2023. BBRI berhasil mencetak laba bersih senilai 29,56 triliun rupiah, tumbuh 18,83% year on year, di mana faktor utama pendorong ini adalah pertumbuhan kredit mikro dan kasa yang mencapai double digit, kualitas aset terjaga, rasio efisiensi yang membaik, dan proporsi fee-based income yang terus tumbuh konsisten. Yang terakhir dari ketiga, emiten pertambangan batubara, di mana PTBA yang mencatatkan produksi batubara naik 18% menjadi 18,8 juta ton. PT Bukit Asam Tbk pada semester 1 tahun ini mencatatkan laba bersih sebesar 2,8 triliun rupiah, sementara pendapatan sebesar 18,9 triliun rupiah atau tumbuh 2% year on year. Total produksi batubara pada semester 1 tahun ini mencapai 18,8 juta ton atau tumbuh 18% year on year. Kenaikan produksi ini seiring dengan kenaikan volume penjualan batubara sebesar 19% year on year menjadi 17,4 juta ton. Selanjutnya untuk kalender ekonomi untuk hari ini yang ditunggu, ini kebanyakan dari Amerika Serikat.
di mana nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ada initial jobless claim, personal income, personal spending, dan di pukul 20.45 ada MNI Chicago PMI. Kemudian untuk corporate calendar hari ini tanggal 31 Agustus RUPS dari emiten LTLS dan cum dividen dari emiten Games. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi IHSG. Untuk hari ini proyeksinya adalah konsolidasi bullish, di mana posisi penutupan paling tinggi sejak awal tahun walaupun mundur setelah menyentuh angka psikologis 7.000. Candle shooting star RSI negative divergence, di mana support 6950, 6910 hingga 6900, 6850, 6820, 6765 hingga 6740. Resisten kuat ada di angka 6970 hingga 7000, angka psikologis. Advice adalah hold, wait and see atau average up accordingly. Oke, kita masuk stock pick pertama dari emiten Goto, di mana Goto berhasil break MA10 setelah lebih dari sebulan, yang dimana saat ini membentuk pattern parallel channel up down trend. Advice-nya spekulatif buy di level 89 hingga 91. Average up jika menembus 94. Untuk target di 98 hingga 100, selanjutnya di 105. Stop loss jika menembus 87. Selanjutnya dari emiten kedua, emiten consumer goods, ini dari Mayora, MYOR, di mana overview-nya uji support upper channel downtrend yang sudah break dan menguji resisten MA10, dan kita bisa melakukan spekulatif buy. Untuk advice-nya di entry level 2640, average up jika berhasil melewati 2660. Target di 2730, 2780, 2850 hingga 2900. Stop loss di 2590. Selanjutnya dari emiten ketiga dari Telkom, di mana yang berhasil membentuk break pattern falling wedge-nya dan saat ini break resisten MA10 dan MA20 dan menguji resisten MA50. Advice buy di level 3810, average up jika menembus 3850. Target di 3900, 4000 dan 4100. Stop loss di 3690. Emiten keempat, pertambangan mineral metal, ini dari MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, di mana overview-nya pattern double bottom bullish reversal dan saat ini break ketiga MA-nya. Advice-nya buy di level 3380 hingga 3330. 3330. Average up jika melewati 3430, target di 3500, 3580 hingga 3610 menutup gap-nya. Dan selanjutnya di 3740, stop loss di 3280. Yang terakhir dari emiten oil and gas Medco Energi Internasional Tbk, yang saat ini menguji resisten MA10 dan 20 di mana advice spekulatif buy di entry level 1075, average up jika melewati 1085, target pertama di 1120 hingga 1130, selanjutnya di 1160 hingga 1180. Stop loss jika melewati 1030. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan stock pick dan market update untuk hari ini tanggal 31 Agustus 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!